Laut menyediakan sumber penting protein, energi, dan mineral, serta produk-produk lain yang dibutuhkan manusia. Perputaran laut di seluruh planet menghasilkan lebih dari setengah oksigen kita, mendorong sistem cuaca dan arus energi alami serta nutrisi di seluruh dunia, dan menjaga bumi agar tetap dapat dihuni. Wilayah Indonesia seluas 7,73 juta kilometer persegi yang terdiri dari 25% daratan, 40% laut teritorial, dan 35% zona ekonomi eksklusif. Memiliki ciri-ciri benua yang terdiri dari lebih 13.466 pulau dengan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km, sehingga disebut benua maritim Indonesia. Wilayah Laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang luar biasa, baik sumber daya hayati maupun nirhayati, mulai dari pesisir hingga perairan laut dalam. Pengelolaan potensi laut yang sangat kaya ini dikawal serta diawasi oleh Pusat Penelitian Oseanografi di bawah naungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Oseanografi (LIPI) merupakan produk proses evolusi sebuah institusi riset kelautan yang kehadirannya jauh sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diawali pada tahun 1905, Dr. G.C. Koningsberger sebagai Kepala Museum Zoologi membentuk sebuah laboratorium kecil yang diberi nama Fisheries Laboratorium de Batavia yang berlokasi di Pasar Ikan, Jakarta. Kemudian dalam kurun waktu lebih dari 1 abad, melalui perubahan nama yang sangat dinamis, akhirnya menjadi Pusat Penelitian Oseanografi (LIPI) hingga saat ini. Tugas Pusat Penelitian Oseanografi adalah melakukan penelitian di bidang kelautan. Dalam penelitian ilmu dasar, telah dilakukan penelitian mengenai bidang biologi laut, ekologi perairan pesisir, oseanografi, dan geologi laut dengan berbagai bidang lainnya yang terkait. Sedangkan penelitian di bidang ilmu terapan telah dilakukan penelitian produk alam laut, budidaya biota laut, pencemaran, dan toksikologi, serta penginderaan jauh. 3 ciri utama riset oseanografi yang kita lakukan adalah: 1. Mendorong penemuan ilmiah yang akan memberikan wawasan baru tentang disiplin ilmu oseanografi. Sebagai contoh, penemuan spesies baru, penemuan teknologi baru, dan konsep atau teori-teori baru. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih detail tentang proses-proses fisis dan biokemis ekosistem laut, misalnya pengaruh upwelling atau taikan massa air terhadap kesuburan perairan laut. Atau pertanyaan, apa dampak pengasaman laut terhadap biota laut? Atau bagaimana peran arus lintas Indonesia terhadap kesehatan ekosistem laut. Yang ketiga, meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan oseanografi dalam upaya pemanfaatan sumber daya laut secara aman dan berkelanjutan. Sebagai contoh, pemanfaatan komunitas mikroba bagi bioremediasi pencemaran minyak, pengembangan teknologi untuk budidaya, dan pengembangan bahan obat dari laut. Jumlah SDM Pusat Oseanografi LIPI Jakarta dan 5 OPT di bawahnya sebanyak 355 pegawai. 5 OPT tersebut: 1. Loka Konservasi Biota Laut Bitung. 2. Loka Konservasi Biota Laut Tual. 3. Loka Konservasi Biota Laut Biak. 4. Loka Pengembangan Bioindustri Laut Mataram. Dan kelima, Loka Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Oseanografi Pulau Pari. Komposisi pegawai tersebut terdiri peneliti sebanyak 145
terdapat 7 profesor riset dan ahli peneliti utama 21 pegawai. Didukung oleh tenaga penunjang terdiri dari teknisi sebanyak 50, kemudian administrasi dan anak buah kapal Barunajaya 8 sebanyak 160. Pendidikannya S3 sebanyak 18 pegawai, S2 sebanyak 78 pegawai, S1 100 pegawai, dan di bawah S1 terdapat 159 pegawai. Banyak kesempatan untuk meningkatkan kompetensi peneliti, baik melalui beasiswa maupun sponsor. Sponsor dapat diperoleh dari LIPI sendiri, di luar LIPI maupun dari luar negeri. Pusat Penelitian Oceanografi LIPI mempunyai satu museum koleksi rujukan atau Reference Collection Museum dan 11 laboratorium terdiri dari lab botani laut, lab zoologi laut, lab genetika molekuler, lab budidaya, lab produk alam laut, lab geologi laut, lab oceanografi fisika, lab oceanografi kimia, lab mikrobiologi laut, lab plankton dan produktivitas, dan lab oceanografi terapan. Dari 11 laboratorium tersebut, satu lab oceanografi kimia telah terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Nasional atau KAN. Perluasan ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi dan peningkatan kapasitas peralatan penelitian dilakukan agar kualitas pelayanan dan penelitian di satuan kerja ini meningkat dan mendapatkan hasil yang signifikan. Kapal riset Barunajaya 7 dan kapal riset Barunajaya 8 merupakan aset khusus dan memberikan kontribusi nyata terhadap hasil penelitian di Pusat Penelitian Oceanografi LIPI, baik di bidang oceanografi, biologi maupun pemetaan dasar laut atau batimetri. Kapal Barunajaya 8 termasuk sebagai kapal riset tercanggih yang dimiliki Indonesia saat ini. Kapal ini memiliki alat yang disebut Simrad Planning System atau SPS dan juga dilengkapi beberapa sensor yang terletak di badan kapal bagian bawah untuk mengamati aspek fisika dan kimia laut. Beberapa sensornya adalah Bottom Bathymetry, Conductivity Temperature Depth atau CTD, dan Acoustic Doppler Current Profile atau ADCP, Fish Finder, serta Sub-Bottom Profiler Echo Sounder. Sebagai kapal penelitian, kapal Barunajaya 8 dilengkapi dengan 5 laboratorium, yaitu Laboratorium Biologi, Laboratorium Electronic Center untuk memantau semua hasil bacaan sensor, Multipurpose Lab, Wet Lab, and Clean Room. Kebijakan pengoperasian kapal Barunajaya 8 juga telah terakreditasi oleh Sistem Manajemen Keselamatan atau ISM Code. Dewasa ini, tantangan penelitian oceanografi berkembang luas, mulai dari tantangan yang bersifat mendasar, seperti pemetaan keanekaragaman hayati, sampai dengan tantangan yang bersifat aplikatif, seperti pengembangan energi berbasis kelautan, perubahan iklim yang mempengaruhi komponen ekosistem. Oleh karena itu, arah riset yang direncanakan dengan baik akan menjadi pijakan untuk mewujudkan penelitian yang berkualitas, besar, signifikan, dan nyata. Dalam 5 tahun ke depan, ada 5 agenda riset oceanografi yang akan kita lakukan. Yang pertama, agenda keanekaragaman hayati laut, riset-riset yang terkait dengan eksplorasi sumber daya laut, dinamika populasi, dan migrasi biota laut. Agenda riset kedua, yaitu kesehatan ekosistem laut, mencakup riset-riset tentang potensi sumber daya laut dan pengembangan indeks kesehatan ekosistem pesisir, antara lain ekosistem padang lamun, terumbu karang, dan mangrove. Agenda riset ketiga adalah pencemaran laut, meliputi penelitian dan pengembangan bioindikator pencemaran lingkungan, pengembangan teknik bioremediasi dan restorasi, serta pengembangan baku mutu lingkungan. Agenda riset keempat yaitu perubahan iklim global,
kita mengkaji dampak kenaikan suhu dan pengasaman air laut terhadap sumber daya laut, serta kajian ekosistem pesisir sebagai karbon rosot, atau kita kenal istilah blue carbon. Agenda riset yang terakhir, yaitu yang kelima, bioprospeksi biota laut. Ada 3 kegiatan, yaitu 1, pembenihan dan budidaya invertebrata laut. Kemudian yang kedua, pengembangan fungsional food berbasis sumber daya hayati laut. Ketiga adalah kajian potensi energi terbarukan dari biota laut. Selain melaksanakan penelitian dan programnya sendiri, lembaga ini juga bekerja sama dengan instansi lain, baik dari dalam maupun luar negeri dalam bentuk kerjasama nasional, regional, dan internasional. Beberapa penelitian bersama dengan instansi luar negeri antara lain Ekspedisi Anambas 2003, Ekspedisi Selat Makassar 2003, Ekspedisi Widya Nusantara atau EWIN yang dilakukan pada tahun 2007 sampai dengan 2013, Ekspedisi Pos Tsunami Aceh 2005 sampai 2006, kerjasama penelitian dengan Institut Marine Research atau IMR Norway, Joint Expedition LIPI Naturalis Belanda 2002 sampai 2012, Green Eye Project Silakan Expedition 2002-2015, kerjasama dengan Aquamarine Fukushima Jepang, kerjasama penelitian dengan Third Institute of Oceanography China, serta kerjasama penelitian lainnya. Kerjasama penelitian juga dilakukan dengan beberapa perusahaan multinasional seperti PT Newmont Nusa Tenggara Total. Pusat Oceanografi LIPI juga mendapatkan mandat untuk melakukan kegiatan yang masuk dalam program prioritas nasional. Program tersebut adalah program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang atau yang lebih dikenal dengan CORMAP yang dibentuk sejak tahun 1998 melalui Pusat Informasi dan Pelatihan Terumbu Karang atau KRITIK. P2O LIPI bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan secara akurat kondisi terumbu karang dan ekosistem terkait dari aspek ekologi dan sosial ekonomi. Perpustakaan Pusat Penelitian Oceanografi LIPI merupakan pusat informasi yang menyediakan seluruh hasil penelitian dan publikasi ilmiah bidang kelautan. Perpustakaan merupakan media penghubung yang menjembatani komunikasi antara peneliti dengan masyarakat pengguna informasi. Informasi disediakan dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk digital yang diakses secara online. Dengan memiliki kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek bidang kelautan, maka Indonesia akan mampu mengelola sumber daya laut yang melimpah bagi kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Pusat Penelitian Oceanografi di masa depan akan menjadi pusat penelitian unggulan di bidang oceanografi untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan di Asia Pasifik.